Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Akhirnya kita bisa jumpa lagi. Udah cukup lama nih nggak ketemuan di live TikTok. Malam hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya ingin nyapa semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tetap penuh semangat, dan selalu dimudahkan dalam semua yang sedang dikerjakan. Ya, ini baru live lagi, udah agak lama belum ngobrol sama teman-teman semua. Jadi saya ingin nyapa semuanya. Terima kasih yang sudah ikut gabung. Halo Abah, halo juga. Mudah-mudahan semuanya baik ya. Malam hari ini saya ingin juga menyapa teman-teman yang kemarin berjuang di SNBT yang sempat kita doain sama-sama. Ini banyak juga nih yang belum apa-apa sudah sampai pertanyaan. Ini dari mana aja nih yang pada datang? Wih, Tasikmalaya. Apa kabar Tasikmalaya? Bah, mohon doanya Abah, semoga bisa kuliah dengan lancar, insya Allah. Ini dari siapa nih? Ayah Tama dari Makassar juga. Apa kabar Makassar? Bandung. Salam dari Lampung, salam juga. Salam dari Surabaya, salam juga. Bah, nonton Euro nggak? Ya, insya Allah nanti nonton. Ambon, apa kabar Ambon? Madura, wih, banyak juga nih. Dari siapa nih? Mahdaleni. Abah sehat selalu, amin. Saling mendoakan. Oh, Cianjur. Euro dukung siapa? Saya favorit tuan rumah Jerman. Mudah-mudahan menang. Abah kok belum tidur? Iya, saya baru pulang. Terus tadi ada Zoom meeting dulu. Setelah selesai Zoom meeting, kira-kira sejam baru terus. Saya pikir nyapalah teman-teman di lewat TikTok ini. Kangen sekali. Iya, sama. Abah juga kangen sekali. Abah sibuk apa nih kalau menjelang malam? Sekarang sih lagi sibuk TikTok. Iya, Jerman lagi main ya sekarang ya. Oke. Teman-teman, saya terima beberapa pesan nih kemarin. Kan pekan lalu SNBT sudah diumumkan dan saya terima banyak pesan nih, baik yang diterima maupun yang enggak, yang gagal maupun yang berhasil. Ini saya baca ya beberapa dari akun Zekenti. Assalamualaikum Abah Anis. Izin membawa kabar yang menggembirakan ya Bah. Alhamdulillah saya sudah keterima di arsitektur ULM jalur SNBT 2024. Saya senang sekali. Terima kasih banyak Abah. Saya di sini sekedar mau curhat aja, hehehe.
Selamat ya. Keberhasilan ini jadikan sebagai awalan baru. Tapi ada juga nih, saya membaca yang nggak berhasil nih, seruput kicking. Tuh. Dia nulis nih, doakan kami supaya lulus, nih, supaya bisa diterima di psikologi Universitas Brawijaya atau antropologi Brawijaya. Tapi nggak lama kemudian dikirim lagi, Bah, aku ditolak SNBT. Ada pertanyaan, everything will be alright kan? Katanya. Ntar saya akan komentar juga ya. Saya lihat lagi beberapa nih yang nggak berhasil. Saya baca nih, ini dari Pueti Sunset. Assalamualaikum Abah, selamat siang. Kemarin saya dinyatakan gagal. Nggak lolos SNBT 2004. Saya sedih banget. Waktu saya habis lihat pengumuman, saya merasa kecewa dengan diri saya karena belum bisa memberikan kabar yang bahagia untuk kedua orang tua saya. Untuk orang-orang yang saya sayangi, saya belum bisa membuat orang-orang yang saya sayangi merasa bangga. Tapi itu hanya perasaan saya. Faktanya orang tua saya tetap mengapresiasi saya atas pencapaian saya selama ini dan masih sayang dengan saya. Teman-teman saya juga baik sekali. Mereka masih ingin menjadi teman saya walaupun saya gagal kali ini. Saya pun sudah menerima kenyataan bahwasanya memang ini belum rezekinya. Memang ada yang lebih baik lagi, tapi saya harus bekerja lebih keras lagi. Saya memaafkan diri saya, tapi mungkin terkadang saya masih menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Di sisi lain, saya juga masih punya semangat untuk melanjutkan hidup. Masih ada banyak cara yang kita bisa coba untuk mencapai impian kita. Mungkin untuk kali ini saya gagal, tapi saya akan tetap berusaha buat orang-orang yang saya sayangi bangga. Kegagalan kali ini bukan akhir dari segalanya. Begitu kan Pak? Saya takut gagal lagi. Tapi saya tidak takut untuk tetap mencoba sampai saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Wih, panjang, reflektif, dan menggambarkan dilema yang lagi dihadapin. Ini ada juga nih, Reisuka Espa. Abah gagal kedua kalinya. Mau nyerah, cuman baru permulaan, sakit banget rasanya. Abah, aku belum lulus UTBK. Aku harus apa, Bah? Ini dari Saturn. Ada lagi Little Ghoul. Abah, saya gak lolos. Mohon doanya, Abah, agar ada jalan lain untuk bisa kuliah tahun ini. Maaf kalau saya sedikit curhat, Bah. Saya harapan terakhir keluarga untuk bisa kuliah. Pasti bisa kan ya, Bah? Saya takut banget jika mengecewakan mama saya lagi. Ini sebagian nih yang banyak sebetulnya, cuman nggak mungkin dibacain semua ya. Tapi buat yang berhasil, Anda harus kerja keras. Ini adalah kesempatan yang terbuka pada Anda di saat yang lain menginginkan tidak dapat. Karena itu, bagi yang berhasil, maka bersiaplah untuk kuliah dengan serius, untuk memanfaatkan kesempatan yang dibukakan ini sebagai kesempatan pengembangan diri yang serius. Jangan disia-siakan. Dan jangan pernah merasa ini adalah keberhasilan paripurna yang terakhir, bukan. Ini adalah keberhasilan satu tahap. Sesudah ini, Anda akan punya tantangan-tantangan baru lagi. Jadi bukan kemudian selesai, udah diterima nih SNBT, sesudah itu maka selesai semua urusan, bukan. Anda lolos, tapi lolos untuk apa? Lolos untuk belajar, lolos untuk mengembangkan diri di mana? Di kampus. Jadi
bersiaplah untuk jadi mahasiswa yang produktif, mahasiswa yang aktif di dalam kelas dan aktif di luar kelas. Dan jangan menurunkan semangat untuk kerja keras. Kadang-kadang gini, kita punya rencana, kita punya target. Ketika target itu tercapai, lalu kemudian kita istirahat, merasa sudah tercapai. Nah, jadi kalau targetnya lulus SNBT lalu merasa sudah tercapai, sesudah itu kemudian relax, bahaya. Jadi tempatkan keberhasilan SNBT ini sebagai cara untuk bisa tambah prestasi, tambah pengalaman. Jadi targetnya bukan SNBT-nya, tapi kuliah yang penuh dengan pengalaman, ya. Terus yang kedua, bagi yang belum lulus, yang tadi saya baca ya, beberapa yang nggak lolos. Ini selalu ada pertanyaan, apakah saya mengecewakan orang tua saya? Apakah masa depan saya gelap? Apakah saya bisa bangkit lagi? Apakah ini akhir dari sebuah usaha? Nah, teman-teman semua, ketika kita tidak berhasil meraih yang kita rencanakan, jangan pernah putus asa. Jangan pernah membayangkan ini pemungkas. Masih banyak kesempatan yang akan terbuka. Jadi saya cerita sedikit ya pengalaman saya. Saya dulu sekolah di Jogja. Jadi saya sekolah di SMP 5. SMP 5 itu salah satu SMP paling favorit di Jogja. Rasanya sampai sekarang masih. Lokasinya di dekat lapangan Kridosono di Yogyakarta. Nah, waktu itu tahun 85 saya lulus SMA. Kemudian lulus SMP, mau masuk SMA. SMA yang saya ingin masukin namanya SMA 3. Dan keluarga kami itu ya dulunya pada di SMA 3 semua. Karena itu saya pengen masuk ke SMA 3. Nah, tapi tahun itu adalah tahun pertama ada namanya, kalau itu waktu itu namanya NEM, nilai Eptanas Murni. Kalau kemudian hari namanya jadi UN. Nah, sebelum masa angkatan saya, kalau mau daftar sekolah SMA itu datang ke SMA-nya ikut ujian seleksi masuk. Tahun itu untuk pertama kalinya mendaftar pakai angka NEM. Nah, ini karena tahun pertama, seluruh Indonesia tahun pertama, belum ada kebijakan zonasi, belum ada rayon, belum ada itu semua. Apa yang terjadi? Tahun itu SMA favorit di Jogja, termasuk SMA 3, diserbu pendaftar dari luar Jogja. Dan nilai-nilai yang dari luar Jogja itu angkanya tinggi-tinggi. Sementara yang dari Jogja angkanya lebih irit. Jadi anak berprestasi di Jogja banyak yang kalah dengan anak-anak dari luar Jogja semata-mata karena angkanya lebih tinggi. Nah, saya termasuk yang kalah. Saya mau masuk ke SMA 3 gagal, habis hasil. Nilai saya yang waktu itu cukup baik di SMP 5, tapi dibandingkan dengan SMP-SMP yang luar Jogja kalah. Apa yang terjadi? Cita-cita tidak berhasil dicapai. Apakah hari itu bahagia? Jelas tidak. Saya gagal meraih mimpi, gagal meraih yang sudah dicita-citakan lama, yang orang tua saya juga berharap saya masuk di situ, keluarga besar saya semua mengharap saya masuk di SMA 3. Dan hari itu saya ketemu dengan kenyataan. Saya tidak diterima di SMA 3, saya harus masuk ke SMA 2. Itu rasanya seperti yang teman-teman sedang rasakan sekarang nih. Abah ini gagal. Abah
Ini harapan seluruh keluarga. Ini saya baca nih tulisan-tulisan ini. Abah, aku nggak lolos nih, malu banget bah. Ini dari Jai Yunair. Abah, aku ditolak. Will everything be okay, katanya. Terus abah, aku sedih banget. Ini perasaan-perasaan ini itu persis seperti perasaan saya waktu gagal masuk SMA 3. Sama seperti itu. Apakah itu ternyata akhir? Enggak tuh. Saya kemudian akhirnya masuk SMA 2. Dan setelah saya masuk SMA 2, ternyata saya dapat kesempatan untuk mengikuti banyak sekali kegiatan-kegiatan proses pembelajaran yang sebelumnya saya nggak pernah membayangkan bisa dapat. Barangkali kalau saya diterima di SMA 3 belum tentu saya dapat itu. Belum tentu saya dapat kesempatan untuk ikut pertukaran pelajar. Saya ikut pertukaran pelajaran waktu itu. Berangkat dari SMA 2, saya menjadi utusan OSIS ke Jakarta. Berangkat dari SMA 2, ikut macam-macam peleton inti, ikut teater, ikut kegiatan OSIS. Itu semua muncul jadi pengalaman luar biasa ketika saya di SMA 2. Dan ketika lulus SMA, saya melanjutkan ke kampus cita-cita saya waktu itu di Gajah Mada. Dan saya diterima Fakultas Ekonomi Gajah Mada. Jadi kalau dibayangkan nih rutenya itu yang semula lurus gitu, saya belok dulu nih. SMA 3, FEUGM gitu kira-kira. Belok ke SMA 2, habis itu ke FEUGM. Nah, jadi teman-teman, pada saat ini ketika gagal, maka jangan pernah berperasaan bahwa ini ujung akhir gelap. Saya bahkan pernah bilang, disebut keberhasilan adalah ketika bisa meraih yang direncanakan. Itu berhasil namanya. Itu sukses. Tapi juga berhasil bangkit dari kegagalan, itu adalah sukses. Jadi sukses itu adalah meraih yang direncanakan. Yang kedua, bangkit dari kegagalan, itu juga sukses. Nah, jadi teman-teman, sekarang yang gagal, tidak lolos, maka bersiaplah untuk cari kesempatan baru, lalu manfaatkan kesempatan baru itu untuk pengembangan diri Anda. Jadi, ketika di kemudian hari teman-teman udah selesai kuliah, nanti teman-teman punya kesempatan yang tidak kalah dengan mereka yang lulus SNBT sekarang. Dan kalaupun teman-teman mau mengulang tahun depan, diulang saja, nggak apa-apa. Ini kelihatannya kayak ketinggalan setahun. Ya, ketinggalan setahun itu kalau pas usia 18, 19 rasanya kayak waduh jauh sekali. Tapi nanti teman-teman, sesudah teman-teman itu berkarir, perbedaan masuk 1 tahun itu nggak terasa kok. Kalau dari tempat kerja nggak ada yang tanya dulu masuknya terlambat setahun apa tidak. Tidak ada tuh pimpinan-pimpinan yang ditanya dulu masuknya telat setahun apa cepat setahun. Karena itu udah nggak jadi faktor lagi. Jadi walaupun hari ini teman-teman merasa perlu mengulang dan kemudian berhasil, jangan pernah merasa ketinggalan. Karena masih panjang perjalanannya. Nah, itu yang saya rasa boleh saya bagikan ya di sini. Terus saya juga ingin sampaikan buat teman-teman semua, ketika nanti teman-teman mulai kuliah, mulai itu aktiflah dimanapun. IP yang tinggi akan mengantarkan Anda pada panggilan wawancara. Tapi di ruang wawancara yang menentukan adalah kepemimpinan, kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir sistematis, kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir analitis, kemampuan untuk mengurai masalah. Itu yang menentukan saat di ruang wawancara. Jangan pernah menganggap bahwa IP yang tinggi adalah segala-galanya. IP yang tinggi itu penting,
tanpa IP yang baik maka nggak dipanggil wawancara. Tapi kalau hanya dengan IP yang tinggi, bisa jadi hanya berhenti di ruang wawancara. Your high GPA will get you a job interview, but it's your leadership that get you the job. It's your critical thinking that gets you the job. It's your systematic thinking that get you the job and get you the bright future. Jadi masa depan yang cerah adalah kombinasi. Tapi jangan juga kemudian berkesimpulan, oh ya udah kalau gitu IP saya rendah-rendah aja ya. Kalau IP-nya rendah dipanggil wawancara pun tidak gitu. Jadi teman-teman sekalian, pesan ini bagian dari pengalaman ketika masa-masa kuliah dulu. Nah, kegiatan yang bisa diikuti di kuliah apa saja. Jadi buat yang lulus SNBT maupun yang tidak, yang lagi kuliah, ambil aja kegiatan apapun. Yang penting sesuai dengan minat yang teman-teman miliki. Jadilah mahasiswa yang sibuk, bukan mahasiswa yang waktunya longgar. Saya bahkan pernah bilang begini, kalau kita mau menilai atau memprediksi bagaimana seseorang di masa depan pada saat dia sedang kuliah, seorang mahasiswa ini kira-kira masa depannya gimana ya? Maka lihat aja, dia mahasiswa yang waktunya longgar atau mahasiswa yang waktunya sibuk. Kalau waktunya itu penuh dengan kegiatan A, B, C, D termasuk kuliah, nah ini ciri-ciri orang yang produktif. Tapi kalau jadi mahasiswa dan waktu kosongnya banyak sekali, nah ini ciri-ciri yang tidak produktif. Artinya apa? Artinya di masa yang akan datang kita boleh memprediksikan, prediksi ya, belum tentu kejadian, tapi prediksi itu berdasarkan apa yang kita lihat. Maka mereka yang pada masa mahasiswanya sibuk, mereka yang pada mahasiswanya itu produktif, insya Allah di kemudian hari juga mereka akan produktif. Dan itu artinya akan banyak karyanya, akan banyak prestasinya, akan banyak capaian-capaiannya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan nih, Bah, bagaimana caranya produktif? Gini caranya produktif. Ketika sambil kuliah, teman-teman aktif. Aktif di mana? Ruang kelas, luar kelas. Di ruang kelas aktif. Semua tugas dikerjakan dengan benar, ikut diskusi di dalam kelas. Di luar kelas, ikut ekstrakurikuler, ikut organisasi. Kalau bisa punya peluang usaha, bisa mulai usaha, bisa mulai kegiatan entrepreneur, bisa mulai macam-macam tuh. Jadi di luar kelas begitu. Ini pengalaman pribadi ya. Saya ketika kuliah berapa kali ditanya, Mas ambil SKS-nya berapa? Terus saya jawab 24 SKS. Nah, untuk 24 SKS itu apa sih artinya? Artinya begini, 18 SKS di dalam kelas, 6 SKS di luar kelas. Jadi tetap ya, saya ambil 24, tapi 18 di dalam, 6 di luar. Jadi, saya memang pilih untuk mengurangi SKS per semester supaya saya punya waktu untuk aktif. Konsekuensinya masa kuliah saya lebih panjang daripada mereka yang SKS dalam kelasnya 24. Karena saya ambilnya 18. Tapi kekayaan pengalaman selama masa kuliah rasanya nggak kalah. Jadi ini yang saya sering sampaikan pada teman-teman yang sedang kuliah. Memanfaatkan masa kuliah untuk pengembangan diri. Jadi masa kuliah itu bukan sekedar dapat pelajaran di kelas, tapi masa kuliah itu masa pengembangan diri dan itu gak bisa diulang. Nah, setelah selesai, maka
akan memiliki kekayaan pengalaman. Sama-sama menjalani kuliah selama 4 tahun, tapi pengalamannya beda. Yang dijalani sama, tapi yang dialami beda. Yang dijalani sama-sama 4 tahun, tapi pengalamannya beda. Yang memiliki masa kuliah produktif, dia punya pengalaman yang jauh lebih banyak daripada yang tidak memiliki masa produktif. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang kuliah, lagi-lagi teman-teman lolos SNMPTN maupun tidak, mudah-mudahan masih bisa kuliah, manfaatkan itu. Dan nantinya, ini pengalaman saya kalau melakukan rekrutmen, saya wawancara sarjana-sarjana yang baru lulus, maka sebenarnya udah nggak ditanya lagi tuh nama universitasnya, nama bahkan bidangnya, kadang-kadang nggak ditanya lagi. Yang dilihat adalah orangnya. Nih, saya punya pengalaman. Saya wawancara satu orang sarjana relatif muda. Lalu ketika saya lihat CV-nya, dia adalah atlet renang. Kegiatannya atlet renang. Begitu kegiatan renang, apa sih artinya? Ini anak memiliki kemampuan untuk self-disiplin, untuk bisa menjadi atlet renang sampai tingkat PON. Itu artinya dia sanggup bangun sangat pagi, karena seringkali harus ke kolam renang subuh. Dia harus selesai latihan sebelum masuk kelas. Itu dia berarti harus bangun setiap hari sebelum subuh, lalu berangkat ke tempat kolam renangnya, latihan di sana sampai jam 6:30-7 pagi, baru kemudian ke sekolah. Dan kemudian sorenya dia harus latihan lagi. Nah, ini sudah langsung membuat saya melihat, ini menarik nih. Ini anak memiliki kemampuan self-disiplin yang tinggi. Jadi, walaupun aktivitas ekstrakurikulernya tuh bukan organisasi, bukan, tapi ini menunjukkan pribadi yang memiliki kemampuan disiplin diri yang tinggi. Saya pernah wawancara satu orang taekwondo dan 3. Itu kalau ya memang hobinya taekwondo, selama kuliah dia aktif di taekwondo, lalu selesai kuliah dia cari pekerjaan. Ketika daftar, saya lihat, kalau dia bisa taekwondo dan 3, ini artinya seseorang yang sanggup tuh melewati dari sabuk putih, kuning, hijau, biru, hitam dan seterusnya, sampai akhirnya dan 3. Nah, apa pesan yang dibawa oleh dia? Bahwa selama dia kuliah, dia mengembangkan diri sesuai dengan minatnya, tapi memberikan pesan tentang kedisiplinan, kerja keras, tekun, tuntas. Yang itu kalau hanya lihat IP dan nilai nggak kelihatan, tapi dari situ kelihatan. Nah, ini contoh teman-teman. Tentu ada banyak sekali ilustrasinya ya, terkait dengan berhasil dan tidak. Ini dari pengalaman saya sendiri, observasi dan pengalaman menjalani. Jadi buat teman-teman sekarang yang berhasil maupun tidak, bagi yang berhasil syukuri keberhasilan ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Dan bagi yang tidak, dimanapun Anda belajar, maka ini kesempatan untuk betul-betul mengembangkan diri ya. Apa nih? Apeng. Kemejanya etalase berapa, bah? Iya, dulu saya nggak paham nih etalase berapa. Sekarang sih udah tahu nih etalasenya apa nih ya. Nggak pakai etalase. Ini kok banyak yang tanya cek kodam apa ya? Apa sih maksudnya nih? Kok ada yang bilang, banyak sekali yang bilang cek kodam, cek kodam. Apa sih artinya cek kodam itu? Cek kodam, bah. Ini siapa nih? Saud. Banyak ya.
Ada yang bisa jelasin? Apa ya cek kodam ini? Kodam aku apa Pak? Apa ya? Saya juga nggak tahu ini cek kodam apa. Aduh. Saya awalnya tadi mengira ini salah ketik ini. Kodam itu lagi viral. Apa nih? Kodam itu lagi viral. Kirain tadi live cek kodam. Apa ini? Lagi tren aja bah cek kodam. Halo, tapi apa artinya kodam? Kodam itu kayaknya pelindung dari leluhur. Ini serius bener. Abah abaikan saja yang komen cek kodam. Ini ada yang bilang cek kodam, ada yang bilang abaikan, tapi apa maksudnya kodam itu? Anybody wants to help? Ini juga nih Yen, banyak yang live cek kodam. Cek kodam atas nama Ari Kang. Apa maksudnya? Oke, gini dah kalau gitu. Saya belajar dulu dah maksudnya apa nanti. Sebentar, saya Google sebentar apa ini cek kodam ya. Bentar ya, saya Google ya. Kodam. Game cek kodam lagi viral di medsos. Ini cara mainnya. Sebentar, apa ini? Cara cek kodam online dengan nama. Cara cek kodam. Gak ada yang ngasih penjelasan apa itu kodam. Saat ini jagat sosial media sedang ramai pembahasan soal kodam, termasuk game untuk cek kodam secara online. Nah dia, apa itu kodam? Ini malah terjemahan kamus bahasa Arab Indonesia. Ya, emang iya, khadam itu artinya pembantu. Tapi kalau kodam, apa dia? Ini sebentar, nggak ada yang ngasih penjelasan. Saya juga ngecek di cek. Kenapa ya nggak ada yang ngasih penjelasan apa itu definisi khodam? Ya khodam boleh kasih arti membantu, saya juga tahu. Meme, oh game cek khodam. Tapi kenapa tanya baca kodamnya apa ya? Anyway, saya belum paham. Saya cari lagi. Bah, khodam itu semacam ramalan, nggak usah ditanggapin. Oh gitu. Oke, jadi nggak usah. Please stop tanya khodam. Saya nggak tahu. Oh khodam itu maksudnya jin. Oh. Oke, ini buat iseng aja. Bah yang cek kodam jangan ditanggepin. Oke. Oh kodam itu artinya. Oh ini ya. Oh maksudnya itu. Oke. Jin jin pendamping. Dari zaman dulu kita sering dengar itu soal khadam. Punya nggak khadam? Oke. Fakultasnya lain yang soal itu. Oh ya, teman-teman, pengen foto bareng Abah boleh? Kapan mau mampir?
Ini Ramli Antoni. Bah, aku Ataya hari ini ulang tahun, boleh minta doanya nggak? Boleh. Ataya, selamat ulang tahun. Semoga sehat. Semua yang direncanakan insya Allah bisa terlampaui, bukan hanya tercapai. Dan semoga selalu dalam keberkahannya ya. Abah belum tidur? Belum, ini kan masih ngobrol sekarang di sini. Abah kapan main ke rumah? Waduh, rumahnya di mana nih? Oke, Abah tanggapan apa nih? Ini saya sambil liatin komentar-komentar ya. Bah sehari baca buku berapa halaman? Tergantung. Ada waktu yang kosong saya baca panjang. Cuman waktu masa sekolah bacanya banyak. Kalau sekarang enggak. Dulu waktu saya ambil program S2 S3 ya bukunya panjang-panjang. Seminggu bisa ratusan, bahkan bisa 1000 halaman lebih. Tapi itu masa sekolah. Kalau sekarang lebih tergantung waktu di antara kegiatan-kegiatan. Tapi di mobil saya bawa buku. Jadi kalau pas lagi longgar saya baca. Kalau di perjalanan juga gitu. Pak Anies izin untuk mengundang Pak Anies untuk kegiatan talkshow, gimana caranya ya? Bisa pakai email. Nanti lihat tuh di akun saya ada alamat emailnya buat kalau mau kirim. Apalagi nih ya. Bah, mau tahu sejarah VOC dan Mataram dong. Ya banyak tuh di sana. Nanti kalau saya ceritain nanti saya jadi guru pelajaran sejarah di sini. Cari aja deh di website, banyak tuh ceritanya. Bah, saya teman basket Kaisar. Good. Mudah-mudahan terus bisa latihan bareng-bareng ya Kaisar. Abah udah nonton Lafran? Udah, minggu kemarin saya nonton. Bah, ada burung jenis Hinodutro nggak? Maksudnya apa nih? Saya nggak bisa jawab nih. Abah semangat terus ya Abah. Kami sayang Abah. Ya, saya juga sayang sama teman-teman semua di sini. Abah besok ada agenda apa? Ada lumayan banyak agenda saya. Ada beberapa pertemuan semua ikazain. Bah, apa-apa bisa bahasa Suryani? Maksudnya apa ya bahasa Suryani? Nggak tahu saya bahasa Suryani apa. Nah, gini. Sekarang saya mau cerita dikit nih. Ada beberapa ilustrator yang saya sempat memanfaatkan karya-karyanya. Saya sempat posting karya-karya mereka. Ini saya mau nunjukin ya beberapa yang mereka sekarang masih ada open commission juga. Ntar saya mundur dikit ya biar kelihatan. Ini saya liatin ya semua di sini ya. Nah, gitu. Ini ilustrasi oleh IG-nya Art
Teiska. Teiska ini bikinan dia keren ya. Kita pakai kemarin. Terus ada 5 dulu nih yang saya tunjukin. Terus juga ini ilustrasinya oleh IG-nya It Sayesha. Kelihatan itu keren ya. Ilustrasinya keren-keren nih. Terus juga ini dari nama IG-nya Jejendreng. Keren nggak tuh? Ini waktu itu kita pakai apa ya? Saya lupa nih. Terus ini juga nih ilustrasi dari ini X, dari akun X-nya @joedi__. Ini keren-keren nih. Terus ini dia nih. Ini akunnya akun X Tigrok. Nah, mereka ini open commission. Jadi buat teman-teman yang berminat juga, yuk manfaatin. Kita kepengen lebih banyak lagi karya-karya dari teman-teman yang bisa kita dukung sama-sama. Kita kepengen agar karya manusia beneran, bukan karya mesin, yang kita dukung sama-sama. Biar kreativitas kita tumbuh dan kreativitasnya dapat reward. Kalau dibikin pakai mesin, rasanya hari gini kita punya ilustrator begitu banyak, harus kita apresiasi dengan cara ya ambil produk mereka. Kami selalu begitu, kami selalu kerjakan, undang mereka, manfaatkan karya mereka, dan itulah cara kita mengapresiasi. Saya suka pesan sama mereka itu, bahwa setiap karya seni sesungguhnya adalah potret diri dari pembuatnya. Karena itu selalu saya berpesan pada mereka yang berkarya, tandai karyanya dengan kecemerlangan, tandai karyanya dengan mendekati kesempurnaan. Karena itu sesungguhnya adalah potret diri dari pembuatnya. Ini barangkali juga buat semua urusan sih. Kalau kita dapat tugas, cara kita mengerjakan tugas adalah potret diri dari kita. Ada yang asal jadi, ada yang mau bikin sampai bagus sekali. Itu potret diri kita. Ya, teman-teman semua, terima kasih yang sudah ikut join di sini. Kemudian bahas perkuliahan lagi. Nanti insya Allah saya bahas lagi. Terus kan tadi saya udah cerita banyak nih soal perkuliahan. Nanti insya Allah di waktu berikutnya ya. Kemudian tapi ini ada pertanyaan nih dari Nutri Sari Dingin. Mending lanjut kuliah magister atau kerja dulu? Sebenarnya nggak ada rumusnya, tapi kalau saya boleh usul, sebaiknya setelah selesai kuliah S1 ambil pengalaman dulu untuk berkarya, sebaiknya memang bekerja di sebuah institusi, apa itu perusahaan, apa itu non-profit, bekerja dulu untuk beberapa waktu, sesudah itu baru meneruskan ke magister. Kenapa? Karena program magister itu untuk meningkatkan kemampuan profesional untuk yang bidang-bidang orientasinya pada kerja.
Jadi misalnya magister bidang bisnis, magister bidang public policy, magister yang orientasinya pada praktis. Nah, kalau sudah punya pengalaman kerja, maka pada saat kuliah magister dia bawa pengalaman kuliah S1-nya dan pengalaman kerjanya ke dalam proses belajar magister, sehingga proses belajar lebih kaya. Tapi kalau dari S1 langsung ke S2, maka dia tidak punya kekayaan pengalaman kerja. Karena itu kalau saya boleh usul, kerja dulu terus baru meneruskan. Tapi tentu saja tergantung pada situasi yang sedang Anda hadapi. Kalau Anda lulus S1 lalu depan Anda sudah ada udah ada kesempatan langsung S2, ya kenapa tidak gitu ya. Abah, besok aku seminar dari MIT, doain ya, insya Allah saya doain. Oh, ini saya lihat lagi. Dari DAP, quote singkat, padat, jelas dong Bah. Oke. Kerja keras, tuntas. Apalagi nih, salam dari Kuningan, salam balik ya buat teman-teman Kuningan. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah ikut malam ini bareng-bareng. Jaga stamina fisik, stamina moral, stamina intelektual. Insya Allah semuanya selalu sehat. Terima kasih udah bergabung bersama. Insya Allah kita jumpa lagi. Insya Allah kita nanti ngobrol lagi di waktu yang akan datang ya. Salam buat keluarga, salam buat tetangga, salam buat semua yang ikut beraktivitas dengan teman-teman semua. Makasih buat semua. Selamat malam. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.